Nah, di sini Bapak Ibu 10 tunjangan yang kita maksudkan. Di ayat 4 disebutkan komponen pembayaran gaji. Nah, kemudian di ayat ketiga ini berkenaan dengan sampai batas usia berapa anak menerima tunjangan. Oke Bapak Ibu, P3K tahap 1 dan nanti tahap 2 sambil menunggu penetapan NIP serta informasi pembagian SK, mudah-mudahan saja ya sebelum Idul Fitri sudah ada yang diserahkan SK. Di sini kita akan menyimak 10 tunjangan di mana ada 6 tunjangan umum dan 4 tunjangan khusus yang akan diberikan kepada P3K sesuai dengan PMK 05/2020. Apa saja dan bagaimana pembahasannya, ikuti video ini sampai selesai. Nah, di dalam aturan inilah kita akan menjelaskan 10 tunjangan secara umum dan khusus bagi Bapak Ibu P3K, dan kita akan lihat maksimal umur anak saat ia boleh menerima tunjangan dan apakah status anak tiri dan anak angkat dibenarkan menerima tunjangan. Nah, pembahasan ini akan kita mulai di bagian kedua, yaitu berkenaan dengan komponen gaji dan tunjangan serta potongan pembayaran gaji P3K. Khususnya di pasal 11 Bapak Ibu, di sini dijelaskan gaji dan tunjangan P3K dibayarkan setiap bulan dan dituangkan dalam suatu daftar pembayaran gaji induk. Kemudian ayat 2, pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan. Inilah yang membedakan gaji Bapak Ibu ASN dengan honorer, di mana kalau honorer itu adalah kerja dulu baru dibayar, kalau Bapak Ibu dibayar baru kerja. Pada ayat 3 disebutkan dalam kondisi tertentu, pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan P3K dapat dikecualikan dari pengaturan pada ayat 2. Artinya bisa jadi kalau seandainya ada halangan-halangan tertentu, maka bisa saja di awal bulan belum dibayar gaji. Nah, di sini Bapak Ibu 10 tunjangan yang kita maksudkan. Di ayat 4 disebutkan komponen pembayaran gaji dan tunjangan P3K meliputi. Nah, ini gaji pokoknya ya, gaji pokok. Kemudian tunjangannya pertama tunjangan suami istri, kemudian tunjangan anak, tunjangan pangan atau beras, tunjangan umum, tunjangan jabatan struktural atau fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan khusus Provinsi Papua, tunjangan pengabdian di wilayah terpencil, kemudian tunjangan yang meliputi tunjangan kompensasi resiko. Ini misalnya Bapak Ibu ditugaskan di daerah-daerah tertentu yang berisiko atau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berisiko. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah pembulatan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selain itu tentu ada pemotongan berupa PPh, kemudian iuran kesehatan. Namun iuran kesehatan dan jaminan hari tua ini Bapak Ibu nanti akan dibayarkan dulu kepada Bapak Ibu berupa JKN, baru nanti dipotong. Kemudian potongan keempat berupa perhitungan pihak ketiga beras bulog dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk natura. Ini untuk kondisi tertentu. Kemudian potongan sewa rumah dinas ini juga tertentu. Kemudian utang kepada negara ini juga tertentu. Kemudian potongan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian secara khusus di pasal 12 disebutkan gaji dan tunjangan P3K itu dibayar setelah yang pertama adalah perjanjian kerja ditandatangani. Ini jelas berarti ada perjanjian kontrak Bapak Ibu. Kemudian surat keputusan pengangkatan P3K diterbitkan, artinya SK Bapak Ibu sudah dipegang. Kemudian yang ketiga, P3K melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. Jelas ya, gaji dan tunjangan diterima setelah ketiga ini diterima oleh Bapak Ibu. Kemudian ketentuan kedua, SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara mengenai petunjuk teknis pengadaan P3K, di mana SPMT tersebut tidak boleh berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Ini menunjukkan bahwa TMT itu harus lebih dulu daripada SPMT. Meskipun ada kasus tertentu SPMT itu bersamaan dengan TMT Bapak Ibu. Jadi untuk kasus 2024 ini Bapak Ibu yang kita sudah jelaskan bahwa Bapak Ibu akan menerima gaji di bulan April, maka itu adalah jika SPMT Bapak Ibu itu ditetapkan paling lambat di bulan April. Namun TMT diharapkan ataupun penyerahan SK Bapak Ibu diharapkan paling lambat di bulan April itu. Artinya TMT dan SK itu boleh diserahkan sebelum bulan April. Intinya untuk penyerahan gaji itu adalah setelah Bapak Ibu menerima SPMT, tapi tentu saja SPMT ini setelah adanya TMT. Kemudian ayat 4 ini berkenaan dengan tanggal SPMT ya.
yaitu tanggal pembayaran gaji tadi, di mana jika P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, maka gaji dan tunjangannya dibayarkan mulai bulan berkenaan. Ini artinya SPMT tanggal 1 baru gaji akan diberikan di bulan itu. Tetapi jika SPMT-nya itu tanggal di hari kedua ataupun seterusnya, maka gaji baru bisa dibayarkan di bulan berikutnya. Artinya kalau SPMT Bapak Ibu di tanggal 2, di tanggal 3 dan seterusnya, maka gaji tidak bisa dibayarkan di bulan itu. Contohnya jika SPMT Bapak Ibu di tanggal 1 April, maka gaji di bulan April dapat Bapak Ibu terima. Tetapi jika SPMT-nya di tanggal 2 dan seterusnya di bulan April, maka Bapak Ibu baru menerima gaji di bulan Mei. Kemudian di pasal 13 Bapak Ibu ini berkenaan dengan tunjangan suami istri ya. Ini adalah sebesar 10% ya. Jadi kalau gaji lama 2966.500, maka tunjangannya adalah Rp266.500. Kemudian tunjangan istri atau suami diberikan untuk satu suami istri yang sah. Jadi artinya kalau Bapak Ibu memiliki dua suami dua istri, maka hanya menerima satu saja. Tunjangan suami istri diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak P3K melaporkan perkawinan yang dibuktikan dengan surat keterangan akta pernikahan. Ini menunjukkan penting sekali Bapak Ibu segera melaporkan jika memang Bapak Ibu sudah berkeluarga. Sedangkan pasal 14 untuk tunjangan anak ini diberikan 2% ya untuk setiap anak. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa maksimal anak itu paling banyak 2 ya. Jika Bapak Ibu memiliki anak lebih dari 2, maka itu tidak diakui. Hanya diakui 2 anak saja. Nah, kemudian dapat diberikan kepada anak kandung ataupun anak tiri ataupun anak angkat. Jadi jelas ya, terjawab. Jadi boleh Bapak Ibu untuk anak angkat dan anak tiri menerima tunjangan, tetapi dengan catatan sebagaimana penjelasan dari bendahara adalah semua daftar anak ini harus masuk di dalam KK Bapak Ibu. Nah, kemudian di ayat ketiga ini berkenaan dengan sampai batas usia berapa anak menerima tunjangan, di mana anak kandung, anak tiri, anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan tunjangan dengan ketentuan dia belum menikah ya, pasti belum menikah, kemudian belum memiliki penghasilan sendiri, kemudian secara nyata menjadi tanggungan P3K sampai batas usia 21 tahun. Tapi ini belum final ya, karena ada ayat 4 menjelaskan jika anak Bapak Ibu masih dalam kondisi kuliah, sekolah, ataupun kursus yang lama kursus atau kuliahnya itu minimal 1 tahun, maka tunjangannya masih bisa diberikan sampai batas umur 25 tahun. Kemudian untuk tunjangan lainnya, di mana tunjangan beras ini mendapatkan 10 kilo per orang ya. Anggota keluarga kan maksimal 2 anak ditambah 2 orang tua berarti 40 kilo ya. Namun ini nanti akan diberikan dalam bentuk uang ya, setara 10 kilo yang dimaksud. Biasanya ini beras bulog Bapak Ibu, agak murah hitungannya. Nah, demikian Bapak Ibu beberapa penjelasan terkait tunjangan yang bakal Bapak Ibu terima, berupa 6 tunjangan umum dan 4 tunjangan khusus. Nanti saat Bapak Ibu menerima SK, kemudian menerima SPMT dari Pemda, kira-kira ya sekitar bulan Maret ataupun bulan April. Kita berharap memang bulan Maret Bapak Ibu sudah menerima SK dan TMT, dan semoga juga SPMT-nya di bulan Maret.